Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat tahajud akan mendatangkan banyak sekali keutamaan dan manfaat bagi yang melakukannya, apalagi jika ditambah dengan zikir setelah salat tahajud. Amalan yang termasuk sunnah ini bisa menjadi salah satu sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun termasuk amalan sunnah, mendirikan salat tahajud dan melakukan amalan setelah salat tahajud sangat dianjurkan dalam Islam. Bagi orang-orang yang dengan ikhlas dan khusyuk menjalankan ibadah ini, surga adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang menanti dirinya. Berikut ini zikir setelah salat tahajud. Salat tahajud adalah salat yang dilakukan di malam hari dengan syarat orang yang melakukan salat tahajud harus sudah tidur terlebih dahulu. Waktu untuk pelaksanaan salat tahajud sendiri mulai dari setelah Isya hingga mendekati waktu subuh. Akan tetapi, waktu yang paling disarankan untuk melaksanakan salat sunnah ini adalah di sepertiga malam terakhir. Barang siapa yang menjalankan salat tahajud dan berzikir di waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan untuk dosa-dosanya dan mengabulkan apa yang menjadi hajatnya. Bacaan zikir setelah salat tahajud yang dianjurkan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah: yang pertama, bertasbih dengan mengucapkan Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah sebanyak 100 kali. Yang kedua, membaca kalimat tahmid yaitu Alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah sebanyak 100 kali. Yang ketiga, bertakbir dengan membaca Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar sebanyak 100 kali. Yang keempat, membaca istighfar pendek yakni Astaghfirullah yang artinya aku memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Yang kelima, juga membaca istighfar panjang yaitu Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung yang tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri dan aku bertaubat kepadanya. Setelah membaca zikir setelah salat tahajud, baca juga doa setelah salat tahajud yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata a'udzubika min syarri ma sana abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir dan membaca doa setelah salat tahajud merupakan amalan setelah salat tahajud yang baik untuk dilakukan, mengingat banyaknya manfaat bagi diri sendiri untuk di dunia dan di akhirat kelak. Betapa ruginya orang-orang yang melewatkan amalan-amalan tersebut. Berikut ini manfaat membaca zikir setelah salat tahajud. Zikir adalah amalan yang dianjurkan untuk dilakukan terutama setelah salat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Berzikir akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Beberapa di antara manfaat yang akan diperoleh seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah: yang pertama, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dapat menjauhkan seseorang dari berbagai keburukan dan bisa mendekatkan pada hal-hal yang baik. Dengan lisan yang rutin berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga orang tersebut dari hal-hal buruk.
Apabila seseorang ingin mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka berzikirlah, sebab dengan zikir seseorang akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri dari perlindungannya. Hal ini juga dalam sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang mengucapkan zikir ini di sore hari sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan mendapat bahaya racun di malam tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan sebelumnya, jika zikir bisa membuat seseorang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzikir akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat pada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat kematian yang bisa datang kapan saja. Zikir pun merupakan salah satu amalan yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dilihat dari sebuah hadis. Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi rajamu Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak? Para sahabat yang hadir berkata, Mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang Maha Tinggi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, memberikan ketenangan hati dan pikiran. Berzikir adalah amalan setelah salat tahajud yang dapat mendatangkan ketenangan hati dan pikiran. Salah satu keutamaan dari mendirikannya salat tahajud pun adalah untuk mendamaikan hati dan pikiran yang gundah atau risau. Oleh sebabnya, siapapun yang merasa ingin lebih tenang dan tentram hatinya, ada baiknya untuk mulai mencoba istiqamah menegakkan kembali salat wajib dan menambahnya dengan salat sunnah seperti salat tahajud. Tidak lupa juga untuk membaca zikir setelah salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat, menghapus dosa. Orang-orang yang lisannya selalu digunakan untuk berzikir, menyebut asma Allah, memuji Allah dan mengenal Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Allah juga akan menjaminkan keselamatan bagi orang tersebut. Selain itu, Allah juga akan menjauhkannya dari siksa yang keji. Ini disampaikan dalam sebuah hadis saat Mu'adz ibnu Jabal mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, anak Adam tidak pernah melakukan perbuatan yang membawa jaminan keselamatan kepadanya dari hukuman Allah lebih dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Umat muslim mana yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Surga merupakan tujuan akhir yang dinantikan oleh seluruh umat muslim yang hidup di dunia. Orang-orang yang berzikir setiap hari, maka surga adalah tempat terbaik baginya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seseorang yang meninggal di sore hari ketika mengucap zikir di pagi hari, maka ia akan ditempatkan di surga. Demikian pula saat seseorang yang meninggal di waktu subuh sementara waktu malamnya digunakan untuk berzikir. Ini tertuang dalam hadis, barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebabnya, ketika melaksanakan salat sunnah tahajud di malam hari, jangan lupa untuk menutupnya dengan baca bacaan zikir setelah salat tahajud. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di pagi harinya, insya-Allah surga akan menanti. Yang keenam, amalan favorit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan amalan apa yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zikir adalah jawabannya. Lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu digunakan untuk berzikir dan mengingat Allah sepanjang hari dan sepanjang waktu. Salah satu alasannya adalah zikir dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa berzikir dan terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim yang juga merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya kita meneladani apa yang diajarkan oleh beliau. Yang ketujuh, membersihkan hati. Hati dan pikiran manusia kerap tercemar apabila hanya memikirkan kehidupan duniawi saja. Berbeda dengan orang-orang yang hari-harinya dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala,
Berzikir dapat membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal yang kotor dan buruk. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan orang-orang yang rajin berzikir dari berbagai keburukan, zikir pun dapat membersihkan dan mensucikan hati. Alasannya tentu saja karena setiap kalimat yang diucapkan untuk berzikir memiliki arti yang baik. Orang-orang yang rutin berzikir tidak akan ingat untuk berucap buruk. Berzikir yang merupakan ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja akan membuat hati menjadi lebih bersih dan tidak sempat untuk dicemari oleh keburukan-keburukan yang dipengaruhi oleh jin maupun setan. Melaksanakan salat tahajud dan membaca zikir setelah salat tahajud yang merupakan bagian dari amalan setelah salat tahajud dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan ketenangan hati dan masih banyak keberkahan lainnya. Selain berzikir, amalan yang juga disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersedekah untuk anak yatim dan kaum duafa. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah bacaan doa zikir setelah salat tahajud dan manfaatnya. Semoga kita semua senantiasa melaksanakan salat tahajud minimal 2 rakaat dan senantiasa untuk memperbanyak berzikir di sepertiga malam tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.